Dalam bab ini akan dibahas beberapa contoh eksploitasi lubang keamanan. Contoh-contoh yang dibahas ada yang bersifat umum dan ada juga yang bersifat khusus untuk satu jenis operating system tertentu atau untuk program tertentu dengan versi tertentu saja. Biasanya, lubang keamanan ini sudah ditutup pada versi baru dari paket program tersebut sehingga mungkin tidak dapat dicoba. Misalnya, ketika video ini dibuat, beberapa tools yang digunakan masih mampu berfungsi pada sistem operasi Windows 10. Tapi ketika diimplementasikan pada Windows 11, ternyata sudah tidak bisa. Hal tersebut dikarenakan lubang keamanan sudah ditutup atau ditangani oleh Windows. Penasaran bagaimana cara mengeksploitasi keamanan? Dan metode-metode atau tools apa saja yang dapat membantu dalam mengeksploitasi keamanan? Sebelum video ini dimulai, saya ingatkan bahwa seluruh ilmu dalam video ini bertujuan untuk pembelajaran. Disarankan untuk menggunakan properti pribadi dan jangan pernah digunakan untuk menyerang orang lain ya. Mari kita simak videonya. Menurut Hacking Exposed, metodologi dari penyusup biasanya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, dia akan menggunakan target acquisitions dan information gathering. Lalu yang kedua, dia akan melakukan initial access. Dan yang ketiga, dia akan melakukan privilege escalation. Dan yang terakhir, dia akan melakukan covering tracks. Sebelum melakukan penyerangan, seorang cracker biasanya mencari informasi tentang targetnya. Banyak informasi tentang sebuah sistem yang dapat diperoleh dari internet. Sebagai contoh, informasi dari DNS, Domain Name System, kadang-kadang terlalu berlebihan, sehingga memberikan terlalu banyak informasi kepada orang yang bermaksud jahat. DNS sendiri dapat memberikan informasi tentang nama-nama server beserta nomor IP yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Seseorang yang tidak tahu apa-apa dengan mengetahui domain dari sebuah perusahaan dapat mengetahui informasi yang lebih banyak tentang server-server dari perusahaan tersebut. Paling tidak, informasi tentang name server merupakan informasi awal yang dapat berguna. Informasi tentang DNS tersedia secara terbuka di internet dan dapat dicari dengan menggunakan berbagai tools seperti Whois dan NSLookup. Atau di Windows kita juga bisa menggunakannya melalui command prompt dengan mengetikkan nslookup/type sama dengan ns.yourdomainname.com atau menggunakan juga ipconfig/all. Berikut ini adalah contoh beberapa session untuk mencari informasi tentang domain dan server-server yang digunakan oleh domain tersebut. Cara tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan program Whois. Contoh di bawah ini adalah untuk mencari informasi tentang domain yahoo.com dengan menggunakan server Whois yang berada di Network Solutions Incorporation. Google Docs merupakan suatu teknik yang memanfaatkan mesin pencaharian Google untuk mendapatkan berbagai informasi penting atau sensitif yang tidak tersedia secara umum di dalam web. Google Docs dapat dimanfaatkan untuk kedua sisi baik dan jahat. Beberapa contoh yang dapat digunakan dalam Google Docs adalah in-URL atau all-in-URL. In-URL digunakan untuk menampilkan URL di website yang mengandung kata kunci yang dituliskan. Misal, ketika mencari informasi seputar belajar SEO, Anda bisa menggunakan in-URL:2/belajar SEO atau all-in-URL:2/belajar SEO. Maka yang muncul hanyalah URL yang mengandung kata kunci belajar SEO. Yang berikutnya ada in-title. In-title digunakan untuk menampilkan kata kunci yang berada di judul suatu website. Contohnya in-title tutorial blogging. Maka yang muncul hanyalah website-website yang mengandung kata tutorial blogging pada judul postingannya. Yang berikutnya ada site. Site digunakan untuk menampilkan website yang menggunakan domain tertentu. Contohnya site.2.com. Maka yang muncul hanyalah website yang menggunakan domain.com.
Atau bisa juga site.2nusaputra.com. Maka yang muncul hanyalah semua URL yang ada di dalam website tersebut. Lalu yang berikutnya ada in-text. In-text digunakan untuk menampilkan website yang di dalamnya mengandung kata kunci yang dicari. Contohnya in-text.2 hacking. Maka yang muncul hanyalah website yang mengandung kata hacking di dalamnya. Entah di bagian URL, judul, atau yang lainnya. Lalu yang terakhir ada file type. File type digunakan untuk mencari file berdasarkan ekstensinya. Entah itu PDF, .txt, .jpg, atau yang lainnya. Contoh, file type.2 PDF. Maka yang muncul hanyalah situs-situs yang menyediakan file bertipe PDF yang siap untuk di-download. Defacing sebuah website adalah ulah peretas yang masuk ke sebuah website dan mengubah tampilannya. Perubahan tersebut bisa meliputi halaman atau di bagian tertentu saja. Contohnya, font website diganti, muncul iklan mengganggu, hingga perubahan konten halaman secara keseluruhan. Tidak hanya itu, device website juga sering untuk pengujian awal keamanan website. Peretas bisa saja melakukan aksi lebih jauh seperti pencurian data dan lain sebagainya. Akibat yang ditimbulkan dari aksi device website cukup serius, apalagi jika website tersebut digunakan untuk tujuan bisnis. Kredibilitas dari website tersebut betul-betul dipertaruhkan. Menjengkelkan ya. Salah satu contoh website yang pernah menjadi korban device adalah website milik Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Serangan itu dilakukan oleh kelompok hacker yang berasal dari Brazil yang bernama The MX On Day. Dan kejadian itu pun diekspos oleh sang pelaku melalui salah satu akun Twitter bernama @son1x777 pada 20 Oktober 2021. Denial of Service Attack atau DDoS Attack merupakan sebuah usaha dalam bentuk serangan untuk melumpuhkan sistem yang dijadikan target sehingga sistem tersebut tidak dapat menyediakan servis-servisnya atau tingkat servis menurun dengan drastis. Cara untuk melumpuhkan dapat bermacam-macam dan akibatnya pun dapat beragam. Sistem yang diserang dapat menjadi bengong atau hang atau crash atau bisa juga menjadi tidak berfungsi atau malah turun kinerjanya karena beban CPU terlalu tinggi. Serangan denial of service berbeda dengan kejahatan pencurian data atau kejahatan memonitor informasi yang lalu lalang. Dalam serangan DOS tidak ada yang dicuri, akan tetapi serangan DOS ini dapat mengakibatkan kerugian finansial. Sebagai contoh, apabila sistem yang diserang merupakan server yang menangani transaksi commerce, maka apabila server tersebut tidak berfungsi, transaksi tidak dapat dilangsungkan. Bayangkan apabila sebuah bank diserang oleh bank saingan dengan melumpuhkan outlet ATM yang dimiliki oleh bank tersebut, atau sebuah credit card merchant server yang diserang sehingga tidak dapat menerima pembayaran melalui credit card. Selain itu, serangan DOS sering digunakan sebagai bagian dari serangan lainnya. Misalnya, dalam serangan IP spoofing, seolah serangan datang dari tempat lain dengan nomor IP milik orang lain. Sedangkan DOS ini digunakan untuk membungkam server yang akan di-spoof. LAN attack merupakan serangan kepada sistem dengan menggunakan program yang bernama LAN. Apabila serangan diarahkan kepada sistem Windows, maka sistem tidak diproteksi akan menjadi hang dan bisa keluar blue screen atau layar biru. Demikian pula apabila serangan diarahkan ke beberapa jenis Linux versi lama, maka sistem juga akan hang. Jika serangan diarahkan ke sistem Windows NT, maka sistem akan sibuk dengan penggunaan CPU mencapai 100% untuk beberapa saat sehingga sistem terlihat seperti macet. Serangan LAN ini membutuhkan nomor IP dan nomor port dari server yang dituju. Untuk sistem Windows, biasanya port 139 yang digunakan untuk menyerang.
Program LAN menyerang server yang dituju dengan mengirimkan paket palsu yang seolah-olah berasal dari server yang dituju. Dengan kata lain, source dan destination dari paket dibuat seakan-akan berasal dari server yang dituju. Akibatnya, server yang diserang menjadi bingung. Program Letiera merupakan perbaikan dari program LAN, di mana port yang digunakan berubah-ubah sehingga menyulitkan bagi pengamanan. Ini adalah contoh penggunaan program Letiera yang merupakan program perbaikan daripada LAN. Ping audit adalah mengeksploitasi program ping dengan memberikan paket yang ukurannya besar ke sistem yang dituju. Cara kerja dari ping audit ini mirip seperti DDoS yang sebelumnya kita bahas. Atau jika kalian pengguna BlackBerry, kalian mungkin pernah mendengar istilah bombing. Beberapa sistem Linux ternyata menjadi hang ketika diserang dengan cara ini. Program ping umum terdapat di berbagai sistem operasi. Meskipun umumnya program ping tersebut mengirimkan paket dengan ukuran kecil atau tertentu dan tidak memiliki fasilitas untuk mengubah besarnya paket. Salah satu implementasi program ping yang dapat digunakan untuk mengubah ukuran paket adalah program ping yang ada di Windows 95. Program sniffer adalah program yang dapat digunakan untuk menyadap data dan informasi melalui jaringan komputer. Di tangan seorang admin, program sniffer sangat bermanfaat untuk mencari debug atau kesalahan di jaringan atau untuk memantau adanya serangan. Di tangan hacker, program sniffer dapat digunakan untuk menyadap password jika dikirimkan dalam bentuk clear text. Salah satu contoh program dari sniffer ini adalah program Sniffit. Program Sniffit adalah salah satu bentuk program untuk melakukan sniffing yang mana program tersebut dijalankan dengan user ID root dan dapat menyadap data. Program TCP/DUM merupakan program gratis yang umumnya digunakan untuk menangkap paket di sistem Linux. Implementasi untuk sistem Windows juga tersedia dengan nama WinDump. Setelah ditangkap, data-data ini dapat diolah dengan program lainnya, seperti dengan menggunakan TCP/SOW, TCP/Trace, dan yang sejenisnya. Trojan horse di sistem komputer adalah program yang disisipkan tanpa pengetahuan si pemilik komputer. Trojan horse ini kemudian dapat diaktifkan dan dikendalikan dari jarak jauh, atau dengan menggunakan timer. Akibatnya, komputer yang disisipi Trojan horse tersebut dapat dikendalikan dari jarak jauh. Ada yang mengatakan bahwa sebetulnya program ini mirip remote administration. Memang, sifat dan fungsinya sama. Remote administration atau akses program seperti PC Anywhere dan lain sebagainya digunakan untuk kepentingan yang benar atau legitimate. Sementara, Trojan horse biasanya digunakan untuk keperluan yang negatif. USB rubber ducky atau yang biasa disebut dengan bad USB adalah perangkat keras yang didesain seperti keyboard dan dapat menekan tombol secara otomatis secara cepat. Perangkat ini digolongkan kepada kelas HID atau Human Interface Device. Anda bisa membuat sendiri atau membeli langsung di shop Hack5 atau Maltronic. Jika Anda ingin membuat sendiri, bisa menggunakan DigiSpark Arduino atau bisa juga dengan Raspberry Zero atau Raspberry Pi. Bahasa pada bad USB ini menggunakan bahasa Ducky Script yang diperkenalkan oleh Hack5, yang mana semua skrip yang dibangun dikompil menjadi satu yang diberi nama payloads. Menurut saya, bahasa Ducky ini termasuk mudah untuk dipahami. Demikianlah pembahasan untuk materi eksploitasi keamanan sistem informasi ini. Sampai bertemu berikutnya.